A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahl an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sebuah surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surat Lebah, surat ke-16 ayat 68-69. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberikan insting kepada makhluknya yang bernama lebah untuk mencari makanan-makanannya dari tempat gunung-gunung, dari tempat pohon-pohon, dari hutan-hutan yang mereka berada di dalamnya, dari jalan-jalan yang diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memakan dari makanan-makanan yang dimakan oleh lebah tersebut. Allah hadirkan di perutnya tersebut keluar syarabun, minuman macam-macam warnanya. Hari ini kita kenal macam-macam warna madu. Ada warna emas katanya, ada warna hitam dan yang lain-lain. Mukhtalifun alwanuh. Kemudian Allah lanjutkan fihi shifaa'un linnas. Di dalamnya adalah kesembuhan buat manusia. Siapa dari kita yang nggak pernah sakit? Siapa dari kita yang nggak pernah merasakan kekurang bugaran badannya tersebut, kelemahan dan yang lain-lainnya? Maka madu, minuman yang Allah hadirkan melalui perut daripada lebah-lebah tersebut, terkandung di dalamnya syifa'un linnas. Kedokteran manusia telah membuktikan bagaimana ketika orang mengkonsumsi madu tersebut, Allah berikan kepadanya syifa'un linnas. Kata Al-Quran, syifa'un linnas, bukan asyifa. Para ulama tafsir menyebutkan di situ memberikan pemahaman salah satu penyembuhan, salah satu yang dapat menyembuhkan penyakit manusia adalah dengan mengkonsumsi madu. Berbeda kalau menggunakan kata asyifa, tapi ini pada syifa'un linnas dalam bentuk nakirah. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Allah berkehendak di mana di situ ada Allah kasih ujian dengan penyakit, dengan kurang sehat, dengan kurang fit badannya. Allah hadirkan minuman yang di situ, Allah hadirkan syarabun, Allah hadirkan makhluk yang mengkonsumsi bunga-bunga, yang mengkonsumsi buah-buah thamarat, yang dari macam-macam yang baik dikonsumsi. Hadirlah, keluarlah dari perutnya tersebut sebuah minuman yang di situ syifa'un linnas, kesembuhan bagi kita manusia. Masya Allah, tabarakallah. Itu penjelasan Al-Quran tentang binatang yang lebah dan keluar darinya tersebut syarabun mukhtalifun alwan. Ketika dahulu Rasulullah SAW didatangi sahabatnya yang mengeluhkan saudaranya yang sakit perutnya. Kata Rasulullah SAW, ini sakit perutnya ya Rasulullah, apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, isqihi asalan, kasih dia minuman madu. Datang lagi ya Rasulullah, mungkin belum sembuh. Kata Nabi, isqihi asalan, sampai 2 atau 3 kali, sampai 3 kali. Kata Nabi Muhammad SAW, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Jadi mungkin temannya ataupun yang datang pada Nabi, sahabat Nabi tersebut, kok nggak segera-segera sembuh? Kata Nabi, Allah berfirman benar yang mengatakan fi syifa'un linnas, dan itu perutnya, dan perut saudaramu itulah yang mungkin ada masalah. Wa kadzabatnuk, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala disembuhkan sakitnya itu, perutnya itu jadi sembuh. Kadang-kadang kita manusia pengennya cepet-cepet aja langsung, padahal Allah kasih sebagaimana proses kesembuhan yang hadir dari perut lebah-lebah tersebut, ada prosesnya. Begitu juga ketika, makanya teman-teman kalau langsung minum madu atau minum madu jangan langsung berharap sembuhnya kan karena sembuh. Sabar. Dia menggunakan proses. Dia ada tahapannya, ada ketetapannya, ada ketentuannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dipahami dari kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah taala. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain yang berbicara tentang keistimewaan yang Allah berikan di dalam ciptaannya yang bernama madu tersebut, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, asyifa'u fi thalas, kesembuhan itu dalam 3 hal. Kesembuhan itu dalam 3 hal.
Apa 3 tersebut? Yang pertama adalah syurbatu asalin, minum madu. Nih keistimewaannya. Jadi mungkin kita dalam rangka menjaga kebugaran, bisa jadi walaupun kita nggak sakit, tapi dalam rangka memproteksi, dalam rangka melindungi, dalam rangka membangun vitalitas, dalam rangka membangun kebugaran, nggak ada masalah. Karena apa? Bisa jadi di situ potensi-potensi penyakit-penyakit kita dengan kita mengkonsumsi madu, Allah Subhanahu wa taala berikan asyifa'u fi salas, kesembuhan itu dalam 3. Yang pertama adalah syurbatu asalin, minum madu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, syurtatu mihjamin. Apa yang disebut dengan sekarang kita dengan cupping terapi ataupun dengan bekam. Satu lagi, wa qayyatu narin wa ana anha ummati 'anil kay. Apa namanya disebut dengan kayak dengan dia dibakar dan saya melarang umatku dengan namanya al-kay tersebut. Para pemirsa sekalian, Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran sebuah ayat yang menyebutkan secara definitif kata madu tersebut, yaitu ketika Allah memberikan perumpamaan bahwasanya janji kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa, Allah akan berikan kepada mereka sungai-sungai dari madu min asalin musaffa. Di dalam Al-Quran disebutkan min asalin musaffa, madu yang dimurnikan, madu yang dipilih, madu yang benar-benar musaffa, terpilih. Allah berikan kepada hamba-hambanya surga dari madu tersebut bagi mereka-mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan di dunia kita bisa minum madu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita hadirkan ataupun kita dimasukkan oleh Allah di dalam surga yang salah satu kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang di surga adalah anharum min asalim musaffa, sungai-sungai yang penuh dengan madu pilihan. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.